Sekarang kita mau undang sahabat saya, Pak Fatur Rahim. Ini dia adalah ketua HIPER. Nah, tapi hari ini beliau ini sebetulnya mewakili ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia. Ya, jadi langsung saja kita dengar pandangan beliau yang mewakili pemerintah provinsi se-Indonesia. Silakan Pak Fatur. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra, Pak Bambang, Bu Heti, Pak Ferdi, Bu Eka, dan yang lainnya. Bukan mewakili sih, Pak Indra, karena nggak ada delegasi tertulis ya. Tapi paling tidak kami pernah komunikasi dengan Ketua APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi, ini level gubernur ya, Pak Isran, terkait dengan pernyataan beliau kemarin beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa ini sebenarnya pernyataan gemes, Pak Indra. Pernyataan gemes sebenarnya. Jadi beliau katakan kalau pemerintah menghapus honorer, ini honorer bukan cuma guru, seluruh. Baik, karena nakes juga ada, kemudian penyuluh pertanian, dan yang di OPD itu begitu banyak. Kalau pemerintah... Bentar Pak Fatur. Ini kalau level gubernur ke ketua asosiasi pemerintah provinsi aja gemes, gimana yang honorernya sendiri? Gemesnya lebih gemes. kan gubernur minimal gajinya lancar, statusnya jelas. Yang honorer gimana? Lanjut Pak. Ya, karena memang ini terkait dengan visi misi daerah juga. Banyak gubernur, wali kota, bupati di Indonesia ini visi misi terkait sumber daya manusia itu kan luar biasa. Tetapi sekali lagi terhambat oleh birokrasi pusat, terhambat oleh minimnya tenaga. Makanya dari sekian data yang ada yang disampaikan oleh Menpan RB, yang konon katanya harusnya sekarang tinggal 50.000 ini, kok ngelunjak jadi sampai 2 juta, 3 jutaan gitu ya, tenaga honorer ini, karena banyak tersembunyi di beberapa OPD dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, sebenarnya kegemasan itu terkait dengan itu, dan terkait terbatasnya wewenang daerah dan aturan pusat yang begitu mengikat. Nah itu, jadi kata Pak Gub pada saat itu, jika memang pusat mau menghapus, Kaltim tidak akan pernah menghapus. Nah, tetapi definisi Kaltim itu dibawa oleh Pak Isran sebenarnya ke level nasional. Artinya di forum gubernur yang ada di Indonesia itu juga disampaikan, dan sebagian besar, bahkan mungkin hampir keseluruhan juga sepakat terkait dengan masih dibutuhkannya tenaga honorer ini, karena memang jumlah mereka ada variasi sih, ada yang sampai 60%, ya. Bahkan untuk tenaga kependidikan, kita tahu di beberapa daerah, khususnya di ibu kota kabupaten ya, yang jauh dari ibu kota provinsi, itu perbandingannya bisa 70%, 80%, bahkan banyak sekali ditemui yang PNS itu hanya 1 orang, ya, ini kepala sekolah, sisanya itu tenaga honorer. Nah, ini yang membuat pernyataan itu muncul saat itu, karena memang dibatasi oleh peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa 23 November nanti 2023 istilah honorer itu nggak ada. Nomenklatur yang ada itu tinggal 2, PNS dan P3K. Nah, akhirnya solusinya kan ini harus diangkat ke P3K yang honorer ini. Kenapa? Karena memang istilah honorer sudah nggak boleh lagi digunakan, nomenklatur itu sudah nggak boleh lagi digunakan. Nah, kalau diangkat ke P3K, yang jelas Kaltim khususnya di provinsi itu aman sebenarnya. Tetapi karena Pak Isran juga mewakili gubernur-gubernur, suara daerah lah seperti itu, maka beliau angkatlah itu, karena memang sebagian besar gubernur, bupati, wali kota juga punya suara yang sama. Nah,
yang menjadi tanda tanya berikutnya adalah kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pan-RB, termasuk Kementerian Keuangan yang memberikan gaji pembiayaan pendanaannya itu sendiri. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di Balikpapan, di depan Pak Presiden, beliau juga mengatakan lagi terkait dengan kebijakan honorer ini. Dan waktu itu langsung direspon oleh Presiden langsung, menanyakan langsung dengan Menpan RB yang waktu itu juga keesokan harinya hadir untuk bisa menindaklanjuti saran-saran dari APPSI, sehingga terbentuklah kemarin itu kalau tidak salah APPSI ini masuk ke dalam merancang solusi apa nih untuk tenaga honorer ini. Jadi kira-kira seperti itu Pak Indra, singkatnya terkait dengan kebijakan honorer ini. Saya tuh masih bingung Pak Fatur. Ini kan tadi dikatakan akan hilang ya di akhir tahun ini untuk yang honorer. Nah, selama ini kan honorer itu ada 2. Dia honorer di sekolah negeri dan honorer di sekolah swasta. Nah, per definisinya ini honorer yang dimaksud ini honorer yang mana nih, Pak Fatur? Supaya clear gitu kan. Ya, kalau di peraturan sendiri ya definisinya untuk sekolah negeri gitu ya. Jadi definisi itu adanya di sekolah negeri. Kalau kemarin entah guyon atau apa ya, kalau Pak Isran sendiri pengen itu diangkat semua gitu ya. Langsung diangkat semua saja. Tinggal urusannya itu tinggal Kementerian Keuangan mau nggak gitu ya. Kenapa? Karena beliau beralasan kepada bahwa urusan pemerintah pusat itu sebenarnya kan jelas di dalam Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pusat itu yang absolut, nggak boleh diganggu gugat, itu kan terkait dengan luar negeri, pertahanan keamanan, kemudian hukum, agama, moneter, fiskal, ditambah kata beliau terakhir itu terkait dengan hutang luar negeri. Sementara yang pendidikan, kesehatan, itu masuk dalam urusan bukan absolut, artinya urusan konkuren. Artinya ini pembagian kewenangan. Nah, untuk pendidikan itu kan jelas di aturannya bahwa pembagian kewenangan itu untuk dikti perguruan tinggi itu adanya di pusat. SMA, SMK, Dikdasmen untuk pendidikan menengah itu adanya di provinsi dan selebihnya ada di kabupaten kota. Nah, ini kan jelas aturan mainnya. Mestinya Kementerian Pendidikan dalam hal ini berkaca dari undang-undang yang lebih tinggi bahwa memang terkait dengan ini itu urusannya Pemda sebenarnya, urusan daerah. Makanya nggak usah ngatur-ngatur terkait pengangkatan mestinya itu ya, P3K. Kalau memang ada kebijakan nasional nggak apa-apa, kebijakan umumnya saja bahwa daerah harus mengangkat tenaga honorer, dipercayakan penuh kepada daerah. Daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan keuangan yang baik akan dibantu dengan pusat melalui bantuan pusat atau melalui DAU atau apapun namanya. Toh anggaran pendidikan kita ternyata berdasarkan data yang masuk itu enggak 20%, banyak anggaran pendidikan kita itu adanya di Kemendikbud. Padahal tadi Kemendikbud itu hanya mengelola pendidikan tinggi. Sementara pendidikan dasar menengah ke bawah itu dikelola oleh Pemda. Mestinya anggaran pendidikan global dan APBN itu larinya ke pemerintah daerah lebih banyak. Bukan di Kemendikbud. Sekarang Kemendikbud itu kalau tidak salah itu mencapai 7-8% anggaran yang mereka kelola. Daerah juga sekitar 7-8% juga. Sisanya kemana? Masih di Kementerian Keuangan. Lewat apa? Itu ada namanya dana abadi LPDP contohnya. Sehingga kalau yang dana pendidikan ini bisa turun penuh ke daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, pemerintah daerah, nggak ada pemerintah daerah, kan saat ini kesulitan pemerintah daerah mengangkat P3 itu terkait dengan pembiayaan. Kalau anggaran itu alokasinya benar-benar diberikan kepada daerah, tentu mau daerah miskin seperti apapun, 20% dari anggaran daerah itu bisa menggaji, termasuk tidak hanya menggaji, tetapi juga termasuk memberikan insentif tambahan
untuk guru-guru, nggak cuma guru-guru, nakes dan yang lain yang lainnya. Saya pikir itu sementara, Pak Indra, Pak Bambang. Oke, jadi kalau pandangan misalnya Pak Gubernur ini dengan kondisi ini kan sebenarnya pusat kan yang minta per 2023. Itu terakhir ada istilah tenaga honorer kan. Jadi Ya. semua itu harus berubah menjadi ASN. Baik itu PNS maupun P3K kan. Ya. Gitu. Nah, ini sebetulnya dengan daerah udah ada komunikasinya belum sih? Kan nggak bisa cuma sekedar nyuruh doang, tapi nggak ada tuh prosesnya gimana. Sedangkan ini kita bicara ada honorer yang udah berpuluh-puluh tahun malah kan gitu. Kondisinya yang nggak diangkat-angkat juga, yang nggak. Ya. Ya mestinya pusat paham. Kenapa? Karena undang-undangnya sebenarnya sudah lama. Kan ini sudah masuk di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Artinya udah berapa tahun yang lalu sebenarnya ini ada, cuma diperkuat dengan surat PP 49 yang tahun 2018, juga surat edaran Menpan RB yang 2022 kemarin, yang akhirnya membatasi itu sampai dengan 28 November 2023. Tapi secara peraturan perundangannya sendiri sudah lama. Mestinya ada Renstra Nasional yang dirancang dari 2015 kemarin sampai sekarang itu tahapannya, ini tahapan di tahun ini tahapan di tahun ini. Artinya di 2024 itu selesai semua, termasuk dengan honorer yang tidak masuk dalam kriteria yang ada. Karena begitu banyak masih, ini nggak akan selesai sebenarnya. Begitu, kan ada 1 juta ya, rencana Kemenpan RB buka formasi, yang konon katanya masih terisi sekitar mungkin 500 ribuan yang baru terisi dari 1 juta. Kenapa? Karena kriteria ini juga jadi masalah. Padahal banyak itu tadi, saya ambil contoh, ada sekolah-sekolah baru, ada rumah sakit baru. Ini kan tenaganya dari mana? Semua diambil. Terlebih kemarin ketika COVID misalnya yang kesehatan, itu mau tidak mau daerah harus merekrut. Begitu juga guru, ada sekolah-sekolah baru, mau tidak mau harus merekrut. Mau diajar sama siapa ininya, sementara kebutuhan satuan pendidikan minimal harus ada guru A, guru B, guru C ketika ini. Dan memang ini juga jadi masalah buat Kementerian Pendidikan sebenarnya, merancang satu sistem yang bisa memotret pendidikan secara utuh. Kalau kita kan selama ini kementerian hanya mengukur dari sekolah-sekolah negeri. Keberadaan sekolah swasta itu nggak diperhitungkan. Ketika membangun sebuah sekolah negeri, harusnya dipikir daya tampung sekolah swasta itu diperhitungkan. Kalau kami cenderung berpendapat bahwa akan lebih baik sekolah-sekolah swasta ini kan punya guru nih, cuma mereka sedikit gitu ya jumlah siswanya. Ini malah kalau bisa di P3K itu bisa didorong ke sana. Jadi tidak perlu membangun sekolah baru, karena dampaknya membangun sekolah baru itu berdampak pada kebutuhan tenaga baru juga. Ya. Sementara kalau ini bisa didelegasikan ke sekolah-sekolah swasta tadi dengan memberikan P3K itu boleh dilarikan ke swasta. Toh PNS kan boleh, ada namanya DPK diperbantukan ke swasta. Kenapa nggak P3 ini juga bisa diperbantukan ke swasta? Jadi nggak perlu menunggu seperti Bu Heti sudah 1, 2 tahun. Artinya nggak mesti di sekolah negeri. Digaji oleh kenapa? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat undang-undang yang melekat pada negara yang harus juga menyediakan kebutuhan tidak hanya infrastrukturnya, tetapi termasuk tenaga pengajarnya. Gitu kira-kira Pak Indra. Saya sepakat sih, dan juga jadi mumpung ada Pak Ferdi, salah satu agenda yang ingin saya dorong di revisi Undang-Undang Sisdiknas supaya Indonesia punya yang namanya sekolah piagam atau charter school, di mana sekolahnya gratis, dibiayai oleh 100% oleh pemerintah, tapi pengelolanya swasta. Jadi gurunya itu bisa
statusnya nggak harus ASN kan begitu, nggak harus P3K, itu tinggal pemerintah memberikan bantuannya, dan itu jauh lebih murah daripada bangun sekolah negeri baru, ya karena nyari ngurusin guru honorernya nggak kelar-kelar kan tuh. Ya kan? Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dari penjelasan Pak Fatur, kayaknya nasibnya ini akan sama dengan sertifikasi guru di Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Yang harusnya tahun 2015 semua guru sudah tersertifikasi. Sekarang 2023 baru 1,2 juta guru kan yang tersertifikasi. Sisanya nggak jelas kan gitu. Dan nggak ada penyelesaiannya, nggak ada, cuman Mendikbud cuman ngomong nggak usah sertifikasi, nanti akan dapat tunjangan, tapi dasarnya apa juga nggak ngomong kan begitu. Nah, ini iya ya, Mas Indra. Jadi saya kepikir ya, tadi Pak Fatur bilang kan menjelang akhir 2023 honorer sudah tidak ada, ya kan? Ya. Nah, tadi Mas Indra katakan juga kan, tidak pandang sertifikasi, mau ada sertifikasi enggak dapat tunjangan, nggak jelas kan, gitu kan? Ya. Nah, terus tadi kata-kata Mas Indra yang benar-benar luar biasa, berubah menjadi yen. Yen ono gitu kan. Nah, kenapa? Saya pikir ya, ini kan gaji guru honorer kita bisa tanya nih. Mereka tuh kan kecil sekali gitu ya, 310 dan 500 gitu kan. Nah, kenapa enggak kita guru-guru honorer ya sudah, apapun namanya itu kita tingkatkan dulu, tapi semuanya, sehingga tadi yang dikatakan Pak Fatur tadi betul dari Kalimantan Timur, angkat aja dulu semuanya, gaji nggak usah sesuai ini, tapi semuanya dapat statusnya ya, jelas lah, statusnya jelas, dan guru honorer nggak mengharapkan Rubicon ya, enggak itu. Tapi jangan dibiarkan sekarang 350 terus 500 gajinya, tapi naik minimal misalnya 2 jutaan bagi rata gitu kan, apalagi yang sudah mau pensiun. Mas Indra sudah mengabdi begitu lama ya, betul ya Mas Fatur ya, Bu Eti ya, kan ada yang udah mau pensiun, kasih gitu. Udah kecil 3 bulan sekali Pak dibayar. Oh kan 3 bulan sekali. Nah sekarang agak gedean dikit, tidak usah Rubicon, lupakan Rubicon. Tapi tidak kecil dan tidak 3 bulan sekali, yang sedang-sedang aja lah, gitu kan, semuanya rata, gitu kan. Gitu. Kalau guru honorernya digaji layak Pak, itu tim bayangan 400 orang nggak gajian, nah katanya gitu. Oh gitu. Oke, kita minta pandangan wakil kita deh, Pak Ferdi. Apakah sudah bisa bergabung, Pak Ferdi? Bisa, Pak. Apa kabar, Pak Indra? Alhamdulillah, baik Pak Ferdi. Ya. Silakan, Pak. Salah-salah lagi, ya Pak Indra ya. Wajib guru penggerak katanya Pak sekarang. Ya, wajib guru penggerak. Kita nggak usah bicara wajib guru penggerak. Dia mengangkat kepala sekolah, ya kan, pada itu menjadi tugasnya bupati dan wali kota untuk jenjang SD SMP. Dia mencoba mengangkat kepala sekolah SMA SMK, padahal itu tugasnya pemerintah provinsi. Jadi berarti dirjen tersebut nggak ngerti aturan, kan gitu. Kan coba mungkin Pak Indra ada contoh nggak yang terjadi di mana waktu itu, Pak? Banyak Pak, di mana-mana sekarang ya, dirjen jualan ini harus jualan guru penggerak, harus jadi kepala sekolah. Bingung lah kepala daerahnya. Jadi gini Kang Ferdi, kesalahan juga terjadi di OPD organisasi perangkat daerah. Kenapa saya katakan seperti itu? Organisasi perangkat daerah ini kan mestinya mitra kementerian. Anggaplah dinas pendidikan sebuah kabupaten, kota, atau provinsi itu kan mitra Kementerian Pendidikan. Jadi bukan bawahan. Jadi dinas pendidikan itu mestinya melaksanakan visi misi gubernur, bupati, wali kota, bukan melaksanakan visi misi menteri pendidikan. Kalau melaksanakan visi misi presiden, oke. Tetapi ada benang merahnya nanti.
Nah, yang terjadi sekarang OPD-OPD yang ada ini, termasuk dinas-dinas pendidikan di seluruh provinsi, kabupaten, kota, ini menjadi kepanjangan tangan atau menjadi tenaga marketing gratis Kementerian Pendidikan, Menteri. Makanya dia jadi marketingnya guru penggerak, marketingnya sekolah penggerak, marketingnya PMM, marketingnya ini. Ini OPD-OPD, organisasi perangkat daerah, kepala-kepala dinas ini juga sebenarnya harus ditatar. Banyak yang tidak paham tusinya sendiri. Tusinya itu adalah mensukseskan visi misi bupati, wali kota, gubernur atau kepala daerah. Bukan visi misinya Menteri Pendidikan. Kalau memang ada korelasinya kebijakan Kementerian Pendidikan dengan daerah, sama-sama nih, itu oke, nggak masalah. Tapi jangan sampai jadi marketing gratis. Itu, Ya. Bang. Ya, ada betulnya, tapi ada yang perlu saya luruskan. Bukan visi misi negara. Itu nggak pakai tawar. Seluruh, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ikut. Visi misi negara. Apa ya, di mana itu? Ya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Apa itu? Yang menceritakan kehidupan bangsa, tidak boleh ada diskriminasi. Jadi memang pemahaman tentang undang-undang balik lagi nih. Ini tugasnya Pak Bambang Parma Setiawan lagi. Jadi dari dulu kita utarakan, para tadi yang dimaksud Pak Fatur sangat betul, dia tidak paham terhadap isi kandungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itulah visi misi negara di situ. Secara utuh, baik mulai dari pembukaan sampai terakhir pasal 37. Nah, seyogyanya itu yang harus disosialisasikan sendiri dahulu, lebih banyak dan lebih masif. Nah, kemudian diimplementasikan penjabaran. Menarik nih penjelasan dari Kang Satriwan. Saya sepakat terkait dengan manajemen rekrutmen P3K ini memang bermasalah. Ya. Tetapi dari penjelasan panjang lebar teman-teman tadi, akhirnya memang benar apa yang pernah saya diskusikan juga dengan Ketua PPSI Pak Isran serta staf khususnya terkait ini. Jadi masalahnya ternyata tidak sesederhana yang kita lihat. Ujung-ujungnya terkait kembali kepada kemampuan daerah. Saya ambil contoh tadi Bu Devi tadi ya. Bu Devi tadi daerahnya mana, Bu? Metro, Pak, Lampung. Metro Lampung. Lampung. Kemudian tadi Bojonegoro, Bu Eka. Yeah. Kenapa ini terjadi? Karena memang kalau kita berharap formasi itu dipenuhi semua, saya pikir Kementerian Keuangan juga akan melihat ini APBD Metro Lampung itu sebenarnya 100 miliar atau 1 triliun misalnya. Ini alokasi untuk P3K kalau memang harus diangkat juga ini hanya sekitar 50 orang. Jadi nggak bisa 86 ini ini. Jadi begitu juga yang di Bojonegoro, ujung-ujungnya memang terkait dengan alokasi APBD masing-masing kabupaten kota atau provinsi. Kenapa? Ini terkait dengan jumlah, misal saya ambil contoh DKI misalnya. DKI tentu akan lebih mudah mengalokasikan ini untuk P3K. Kenapa? Karena DKI itu hampir 90 triliun APBD-nya. Kalau Metro Lampung paling mungkin hanya sekitar 1 triliun itu, sampai 2 triliun per APBD-nya. Artinya kalau DKI bisa mengangkat P3K 200 orang dalam sekali angkat gitu ya, Metro mungkin hanya bisa 30-50 orang. Kenapa? Karena APBD-nya nggak mungkin Kementerian Keuangan itu akan mengeluarkan APBD di atas yang ada. Nah, jadi ujung-ujungnya kembali kepada kemampuan keuangan daerah, APBD yang selama ini ada. Makanya memang ujung-ujungnya tidak hanya masalah pendidikan saja di Kementerian Pendidikan, di kesehatan terkait honorer kesehatan, di penyuluh pertanian itu juga, kasusnya juga sama. Berdasarkan analisis ujung-ujungnya berakhir di APBD. Makanya kemarin kita diskusi, memang APBD kabupaten kota seluruh Indonesia tanpa terkecuali memandang dia mau daerah penghasil, mau daerah dia kaya, mau daerah miskin,
harus dinaikkan 2 kali lipat paling tidak. Artinya yang tadinya 2 triliun misalnya Metro Lampung, naik jadi 4, itu baru bisa menyelesaikan itu. Kenapa harus kita naikkan 2 kali lipat? Karena potensi Silva tahun kemarin, ya 2022 itu Silva di November itu mencapai 1.200 triliun Silva APBN kita. Nah, sementara aktif di akhir itu mencapai 600 sampai 700 triliun. Ini kalau kita alokasikan, ini kan uang 700 triliun ini berasal sebagian dari utang sebenarnya. Kita ngambil utang luar negeri, ternyata utang ini nggak digunakan dengan maksimal. Sama lah, saya ngambil utang ke bank, saya utang 1M di bank, lalu nggak saya apa-apakan uang 1M ini, tidak saya masukkan ke dalam hal yang produktif. Ujung-ujungnya hanya membayar bunga utang. Ini yang terjadi, yang saya pikir juga harus didorong bagaimana APBD kabupaten kota tanpa mengenal dia daerah penghasil sumber daya alam atau tidak. Karena kalau tetap acuannya jumlah penduduk, maka daerah seperti Metro Lampung, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini pasti akan nggak akan ini. Kenapa? Karena faktor pengalih APBD itu selalu diingat adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Pulau Jawa itu besar sehingga pengalihnya juga besar. Metro Lampung itu berapa sih jumlah penduduknya? Makanya juga APBD biar sampai kapanpun nggak akan bisa. Ujung-ujungnya juga nggak bisa membayar itu tadi. Kenapa? Kementerian Keuangan akan melihat tadi. Metro Lampung ini ngusulkan 100 formasi. Karena memang ada 100 yang harus diangkat. Tetapi APBD Anda itu hanya sanggup untuk 20 atau 30 orang. Maka yang akan keluar tetap segitu-gitu juga. Maka wajar ketika Kang Satriwan tadi mengatakan ini baru selesai 2025, 2006, 2007. Ya wajar. Karena memang kemampuan daerah beragam. Mungkin itu tambahan dari saya. Makasih. Mas Fatul. Ya silakan. Iya, makasih. Ini perlu kami sampaikan juga